Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ghazwah Khaybar bagian ketiga. Setelah kaum Yahudi Khaybar menyatakan menyerah atas kaum muslimin, ada sekelompok Yahudi lain yang tinggal di Fadak, sebuah wilayah yang terletak di utara Khaybar. Karena mendengar kabar kekalahan Khaybar, orang-orang Yahudi Fadak bersegera menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, Nabi dari umat Islam, kami telah mendengar kekalahan Khaybar atas kalian. Karena itu, kami tidak ingin bermusuhan dengan umat Islam. Jadi, perlakukanlah kami serupa dengan pelakuan engkau kepada Yahudi Khaybar. Silahkan, kalian bisa mengambil harta benda kami sesuai yang engkau kehendaki. Rasul pun menerima penyerahan mereka dengan damai. Karena penyerahan Fadak ini terjadi tanpa pengerahan pasukan, maka wilayah Fadak menjadi milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dibagikan kepada pasukan. Setelah itu terjadi pula pengepungan ke wilayah-wilayah Yahudi lainnya, tepatnya di saat kaum muslimin hendak pulang ke Madinah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama rombongan pasukan melanjutkan perjalanan mereka untuk mengepung Wadi Al-Qura, yang merupakan wilayah yang dihuni orang-orang Yahudi di sekitar Khaybar. Pengepungan Wadi Al-Qura berlangsung selama beberapa malam, hingga pada akhirnya mereka pun menyerah dan memohon diperlakukan sebagaimana perlakuan terhadap Khaybar dan Fadak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyetujuinya. Setelah kekalahan Yahudi Khaybar, ghanimah yang diperoleh kaum muslimin kemudian dibagikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada siapapun yang terlibat dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah, bahkan termasuk yang berhalangan hadir di Khaybar setelah kemenangan kaum muslimin di sana. Dalam pertempuran Khaybar, mujahid yang gugur dalam pertempuran dari pihak muslimin berjumlah sebanyak 20 orang. Sedang yang tewas dari kelompok Yahudi adalah sebanyak 93 orang. Kekalahan benteng Yahudi Khaybar tak pernah diduga oleh musuh-musuh umat Islam seperti Yahudi, kafir Mekah, serta suku-suku lain yang memusuhi Islam, bahwa pasukan muslimin akan meraih kemenangan gemilang menghadapi orang-orang Yahudi di Khaybar yang terkenal benteng-bentengnya yang kuat dan persenjataan lengkap. Tetapi demikianlah kehendak Allah yang membuktikan kebenaran janjinya pada Quran Surat Al-Fat ayat 20, yang artinya, Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil, maka dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu, dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya, dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Setelah menyelesaikan beberapa urusan yang berkaitan dengan peristiwa Khaybar, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian masuk ke kemahnya untuk beristirahat. Sementara itu ada seorang wanita Yahudi bernama Zainab binti Harits bin Abi Huqai sedang merencanakan makar terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat rapi. Dia mengumpulkan berbagai informasi tentang Rasulullah, seperti bagian mana dari kambing yang paling disukai beliau, yang ternyata adalah lengan kambing. Dia juga mencari informasi tentang jenis racun yang paling ampuh dan mematikan. Setelah mendapatkan semua jawaban yang memuaskan, maka diracunilah seekor kambing, yang kemudian dibuatnya sebagai hidangan. Sambil kemudian dia memperbanyak lagi racunnya di sekitar lengan dan paha kambing. Setelah selesai memasak, Zainab pun mengantar hidangannya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika itu sedang melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Selesainya Rasulullah menunaikan sholat maghrib, maka dipersembahkannya hidangannya tersebut ke hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kebetulan pada saat itu juga beliau sedang berkumpul dengan para sahabat. Ya Muhammad, selamat atas kemenangan kalian. Dan sebagai hadiah, aku berikan hidangan yang mungkin dapat menyenangkan engkau. Terimalah. Rasulullah berterima kasih kepada Zainab dan mengajak sahabat-sahabat beliau untuk ikut makan bersama. Salah seorang di antara mereka, yakni Bishr bin Bara' bin Ma'rur, langsung melahap satu bagian. Rasulullah pun mengambil satu bagian, tetapi begitu gigi beliau menyentuh daging tersebut, tiba-tiba beliau bersabda, "Jangan makan, hentikan.
Baru saja daging kambing ini memberitahu aku bahwa dia telah diracuni. Bishr yang tadinya telah lebih dahulu menyantap sebagian dari yang telah diambilnya, langsung pula menyambut ucapan Rasulullah itu. Demi Allah, wahai Rasulullah, aku juga merasakan sesuatu yang aneh dari apa yang telah masuk ke kerongkonganku. Tadinya aku ingin membuntahkannya, tetapi aku urungkan hal itu karena enggan menghilangkan selera makanmu. Sesaat setelah memakan daging beracun itu, wajah Bishr menghitam. Ia pun kemudian menderita sakit selama setahun. Tubuhnya tidak dapat bergerak kecuali digerakkan. Hingga tak lama setelah itu, beliau kemudian wafat. Dalam suatu riwayat menyebutkan bahwa setelah mengetahui daging tersebut mengandung racun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian segera memanggil Zainab dan menginterogasinya. Dia mengakui perbuatannya karena dendam ayah dan suaminya terbunuh. Dan dalam riwayat lain juga disebutkan juga jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memaafkan Zainab. Demikian kisah Khaybar bagian ketiga. Hikmah yang dapat kita pelajari adalah betapa lapangnya hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau dapat memaafkan Zainab yang hendak membunuh beliau dengan daging beracunnya. Wallahu a'lam bishawab.